Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Dead Kids, yang dirilis pada tahun 2019 yang bergenre thriller. Menceritakan sebuah sekumpulan siswa yang sangat tidak suka oleh salah satu anak terkaya di sekolahnya. Dan mereka semua berusaha untuk memusnahinya dengan cara yang sangat tidak diduga-duga. Daripada kebanyakan bacot, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan seorang peran utama yang bernama Santa Maria. Ia adalah seorang anak yang kurang mampu, tetapi ia sangat rajin belajar untuk memasuki universitas yang ia inginkan. Santa Maria diajak oleh temannya yang bernama Janina untuk pergi ke sebuah bar dan duduk-duduk di sana. Karena ada temannya juga yang bernama Chuck. Janina berbicara tentang seni pertunjukan sekolahnya dan ngobrol-ngobrol bersama Santa Maria di sana. Di saat sedang asik-asik ngobrol, Chuck tidak sengaja melempar bola ke kepalanya. Chuck minta maaf kepada Santa Maria, tetapi dengan cara yang bikin emosi. Santa Maria pun hanya sabar dan tidak mau membalasnya. Chuck pun berbicara kepada Janina untuk mengikuti pestanya, dan ia akan dimasuki ke dalam daftar tamu spesial dan minum-minum di sana. Santa Maria diajak, dan Carlos Blanco di samping Chuck itu pun diajak juga. Charles Blanco itu adalah anak dari anak buah bapaknya si Chuck, karena bapaknya Chuck itu adalah bos narkoba. Tetapi mereka berdua tidak mau ikut dan beranjak pergi keluar bar. Terlihat dari karakternya si Chuck, ia adalah seorang yang tajir, sombong, dan suka membuli anak-anak yang kurang mampu. Setelah ia pergi keluar, Charles mengantarkan Santa Maria ke tempat tinggalnya. Setelah itu, ada panggilan masuk dari teleponnya bahwa ia harus membayar uang sewanya yang diberitahukan oleh ibunya. Ia pun bingung karena dia tidak memiliki uang untuk membayar uang sewa. Di saat mau tidur, dia bermain medsos dulu dan melihat snapnya Chuck yang sedang minum-minum bersama Janina. Tiba-tiba ada muncul notifikasi yang sangat mengerikan, yaitu kuota gratis Anda telah habis. Ia pun kesal. Besoknya di sekolah mereka sedang latihan pertunjukan untuk pentas seni. Ia menemui Janina yang sedang make up. Janina menawarkan untuk membantunya belajar naskah dialog, tetapi naskahnya tertinggal di rumah. Santa Maria membawa beberapa properti mainan senjata untuk alat pentas seni. Janina meminjamnya untuk melihat-lihat, tetapi di saat mau menggunakannya, ia malah tidak sengaja merusak senjata mainan tersebut. Dan di sini ada adegan ubunya, bahwa ia menyampari Janina dan saling curi pandang. Tapi sayangnya itu hanya khayalan saja, bukan kenyataannya. Setelah latihan pertunjukan selesai, Santa Maria pun pergi ke perpustakaan untuk mengerjakan PR. Ia juga menjadikan PR itu menjadi sebagai bisnisnya. Ia sanggup mengerjakan PR siswa asal dibayar. Di saat sedang mengerjakan PR, datang 3 siswa lainnya yang diantaranya adalah Charles, Uy yang memakai kacamata, dan Pau yang rambut panjang. Mereka nyamperin si Santa Maria untuk menawarkan rencana bisnis yang menyangkut dengan Chuck, karena masing-masing mereka semua ada dendam kepada Chuck. Santa Maria pun tertarik dan sekarang menjadi rekan mereka. Mereka pun membicarakan rencananya di kantin. Mereka membuat rencana untuk menculik si Chuck dan membekapnya di sebuah panti pijat yang bernama Spa Geisha Touch. Karena si Chuck setiap malam selalu ke sana untuk enak-enak. Dan setelah itu mereka akan mengancam ayahnya yang bos narkoba itu untuk meminta tebusan uang. Setelah mereka semua setuju, tiba-tiba datang rekan si Chuck yang sengaja menyenggol si Uy. Mereka semua tidak terima dan nyamperin anak tadi. Tetapi ada yang aneh di sini. Gua pikir ini bakalan seru, ada perkelahiannya, tapi kok jadi gini? Sudahlah. Malamnya mereka pun memulai rencana untuk menculik Chuck. Mereka semua di dalam mobil dan menunggu Chuck untuk memasuki panti pijat tersebut. Masing-masing sudah menggunakan topeng agar kedok mereka tidak terlihat, karena ngeri-ngeri juga cuy. Mengingat bapaknya si Chuck ini adalah gembong narkoba yang pasti dekikannya kuat. Akhirnya, setelah menunggu beberapa menit, Chuck pun datang dan memasuki panti pijat tersebut. Mereka semuanya pun langsung beraksi. Setelah mencari-cari, akhirnya mereka dapat kamar yang ditempati Chuck. Mereka semua pun langsung membekapnya dan langsung membawanya ke rumah Santa Maria. Tak pikir panjang, mereka pun langsung menelpon ayahnya melalui HP-nya Chuck untuk meminta tebusan 30 juta peso dan kalau tidak dibayar, si Chuck akan dibunuh. Mereka hampir ketahuan dari telepon. Supaya mereka tidak dicurigai, masing-masing mereka membuat story snap di lain tempat yang berbeda. Tetapi sayangnya si Pau memasang story kalau dia sedang di panti pijat. Pacarnya pun melihat story tersebut dan marah kepada Pau. Mau nggak mau, agar hubungannya tidak berakhir, ia pun membocori rahasianya ke pacarnya Yisa. Bahwa ia menculik si Chuck untuk meminta tebusan uang. Dan Yisa pun langsung minta uang bagiannya sebagai uang tutup mulut. Rekan mereka pun semuanya marah kepada si Pau. Setelah pulang sekolah, mereka semua pergi ke rumahnya Santa Maria untuk berdiskusi tentang rencana mereka selanjutnya. Di saat memasuki rumahnya, mereka semua kaget. Chuck yang sudah diikat pun masih bisa keluar dari kurungannya. Ternyata mereka semua tidak mengikat kakinya di kursi.
Mereka semua berkelahi, tetapi kantong yang ada di kepalanya si Chuck itu tidak terbuka. Mereka tekor semua karena Chuck ternyata orang yang kuat, dan takdir berkata lain. Chuck jatuh, terpeleset burger di lantai yang mereka makan tadi. Akhirnya Chuck pun terbentur kepalanya dan pingsan. Masalahnya tak sampai situ saja. Tiba-tiba bibi penyewa rumahnya itu datang untuk meminta uang sewa. Mereka semua pun bergegas untuk bersembunyi dan hampir ketahuan. Santa Maria memohon kepada bibi itu untuk datang lagi minggu depan karena dia lagi nggak ada duit sama sekali. Ternyata di saat mereka kelahi, kaki si Uy ini terkilir dan susah untuk jalan. Mereka semua pun harus ada pengganti si Uy dan berencana untuk memilih Yisa, pacarnya si Pau. Mereka akhirnya merencanakan di sebuah klub yang ramai untuk mengambil tebusannya. Yisa, pacarnya Pau, bertugas untuk mengambil tas yang berisi uang jika bapaknya si Chuck sudah meletakkannya di lantai. Pau bertugas menelpon Yisa untuk memberitahukan bahwa ayahnya Chuck sudah datang apa belum. Charles bertugas untuk mengontak ayahnya Chuck dan mengontrol agar tidak melebihi batas karena takut misi nanti gagal dan menjadi bahaya. Dan si Santa Maria sendiri bertugas memantau keseluruhan klub jika ada yang mencurigakan. Beberapa lama kemudian, akhirnya bapaknya Chuck pun datang sambil membawa tas tebusannya. Pau sudah memberitahukan kepada Yisa untuk mengambil tas ayahnya jika sudah ditaruh di lantai. Tetapi Yisa tidak melihat ayahnya sama sekali. Setelah itu, Yisa akhirnya nampak sendiri bahwa ada tas yang diletakkan di lantai. Tetapi ada wanita lain yang juga ingin merampas tas tersebut. Jadi waktu mereka itu terkuras habis karena Yisa hampir kelahi dengan wanita itu. Ayahnya Chuck ternyata melihat Yisa yang mengambil tas itu dan langsung mengejar Yisa dan mengancam membunuhnya dan menodong senjatanya itu ke kepalanya Yisa. Setelah itu datang Charles membawa senjata api dan menembak ayahnya Chuck. Hampir duel, untung ayahnya sudah mati duluan. Ternyata Charles sendiri ada dendam juga kepada ayahnya Chuck karena ayahnya ini memperbudak semua keluarganya Charles dan membuat Charles dendam. Mereka semua panik dan ketakutan. Pau, Santa Maria, dan Yisa marah kepada Charles karena seharusnya tidak membunuh ayahnya karena itu masalah besar. Mereka pun bingung dan ketakutan. Yisa pun pergi. Mereka semua takut kalau Yisa mengadukan mereka ke kantor polisi. Besoknya mereka membawa si Chuck ke tempat yang kumuh dan terpencil. Mereka pun menjalankan hari seperti biasa di sekolah, tetapi mereka masih ada rasa ketakutan. Di saat mereka sedang pentas seni, beberapa anggota polisi datang. Anggota polisi yang ada di dekat bangku penonton menyergap si Pau, yang lainnya pada kabur. Mereka semua kabur, yaitu si Uy, Charles, dan si Santa Maria. Di saat terkepung, Santa Maria masih ngotot untuk kabur dan mengeluarkan senjata apinya untuk menembak polisi. Uy dan Charles yang sudah tertangkap melarangnya untuk melawan karena sangat berbahaya. Tetapi naas, dia masih ngotot untuk melawannya, dan dia pun tertembak. Kawan-kawannya yang menyaksikan tidak tahan melihat Santa Maria sudah tewas. Mereka pun menangis, terseduh-seduh. Dan film pun tamat. Film yang sangat menegangkan dan baik, walau menurut saya sedikit berat alurnya. Untuk rating film ini di IMDb sekitar 5,5. Film ini mengajarkan kita arti sebuah pertemanan. Tidak ada yang bisa kita lewatkan selain mendapatkan teman sejati, walau salah jalannya. Sekian dari channel Jenggo, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Peace.